Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, sahabat semuanya yang baik hati. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana caranya mengatasi anak yang manja. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu manja, anak itu cengeng, anak itu senantiasa memaksa, menangis kalau dia membutuhkan sesuatu kepada orang tuanya. Sehingga anak yang manja ini seringkali tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu manja. Yang pertama, seorang tua menyerah pada permintaan anak. Ketika anaknya meminta, orang tua senantiasa menuruti, mengikuti apa yang diminta oleh anaknya. Ini menjadikan anak itu manja. Yang kedua adalah orang tua biasa mengatakan kata-kata yang kosong, ancaman yang kosong. Ketika orang tua mengancam anaknya, umpamanya jangan berbuat ini, nanti kamu begini. Ternyata orang tua tidak menepati janjinya, tidak melakukan apa yang dia katakan. Orang tua suka berbohong sama anaknya juga, ini menjadikan anak manja kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah karena orang tua seringkali membantu segala kebutuhan anaknya. Jadi anaknya ingin apa saja dibantu sama orang tuanya. Sehingga anak tidak punya kemandirian, anak tidak punya kemampuan untuk berbuat sendiri. Semuanya serba dibantu oleh orang tuanya. Dari mulai menyiapkan makanan, menyiapkan baju, mandi dan lain sebagainya, orang tua senantiasa membantu anaknya, sehingga anaknya itu manja. Yang keempat adalah bisa jadi karena orang tua seringkali memenuhi anaknya secara berlebihan, memenuhi secara materi dengan berlebihan. Anak minta uang, minta ini, minta itu, semuanya dibelikan, semuanya diberikan apa yang diminta oleh anaknya, sehingga anaknya merasa aman bersama orang tuanya, anaknya merasa nyaman dengan orang tuanya, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mandiri. Yang kelima diantaranya adalah orang tua lupa tidak memberikan tanggung jawab pada anaknya. Jadi semuanya ditangani sendiri, sehingga anak tidak punya tanggung jawab apa-apa. Dan ini yang menjadikan anak itu menjadi manja. Dan kalau anak manja, maka anak akan cengeng, anak akan sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit rewel, sedikit-sedikit dia meminta bantuan orang tuanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini harus diatasi, ini harus diobati. Cara untuk mengatasi anak yang manja seperti ini, di sini saya menyimpulkan ada 5 cara. 5 cara ampuh untuk mengatasi anak yang manja. Yang pertama adalah berkomunikasi efektif dengan anak, berkomunikasi dengan baik terhadap anak. Karena anak itu tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Anak tidak tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Karena itu orang tua harus mengkomunikasikan apapun yang dia inginkan kepada anaknya. Nah, umpamanya kamu kalau bisa jangan seperti ini, kamu harus seperti ini, karena masalah ini nanti berakibat seperti ini. Jadi akibat-akibat dari semua yang dilakukan anak itu orang tua harus mengkomunikasikannya. Karena anak tidak tahu pada hakikatnya, anak tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu informasi dan komunikasi dari orang tua terhadap hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk itu harus dilakukan. Nah, setelah itu orang tua harus konsekuen, harus konsisten terhadap ucapannya. Jangan sampai ucapannya itu dilanggar. Jangan sampai ada hal-hal yang sekiranya anak tahu bahwa orang tua tidak konsisten dengan ucapannya. Begitu juga ayah ibunya harus kompak. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, semuanya harus kompak terhadap semua hal-hal yang telah disampaikan kepada anak. Ketika anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka orang tua harus memberikan alasannya. Orang tua harus memberikan penjelasan. Kenapa kamu dilarang untuk berbuat seperti ini? Maka jelaskan alasannya. Karena perbuatan ini mengganggu orang lain, merusak barang, menghancurkan masa depanmu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengajarkan kemandirian kepada anak.
Jadi anak diajarkan untuk senantiasa mandiri, bekerja dengan sendiri, dari mulai dia membersihkan tempat tidur, makan, minum, mencari pakaian, cara berpakaian. Anak diajarkan untuk mandiri. Jangan semua pekerjaan anak dihandle oleh orang tuanya. Jangan semua pekerjaan anak dibantu oleh orang tuanya. Yang akhirnya anak tidak punya kemandirian. Anak selalu merasa nyaman semuanya diselesaikan oleh orang tuanya. Jadi orang tua harus melepas, orang tua harus rela memberikan kewenangan, kebebasan kepada anak untuk melakukan beberapa hal yang anak mampu. Kalau anak belum bisa, diajari untuk supaya bisa. Jadi orang tua bagaimana caranya memupuk anak untuk bersikap mandiri. Yang ketiga adalah memberi cukup perhatian. Jadi perhatian yang cukup kepada anak. Memang anak itu kadang rewel, kadang nangis karena dia tidak mendapatkan perhatian. Untuk itu orang tua harus lebih banyak memberikan perhatian yang cukup pada anak, umpamanya dengan memberikan pujian, dengan merangkul, dengan berteman dengan anak, dengan mengajak bermain pada anak. Ini anak insya Allah tidak manja, karena anak diajak untuk beraktivitas, diajak untuk bekerja bersama-sama dengan orang tuanya. Yang keempat adalah mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Jadi anak diajarkan untuk bersikap disiplin. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada ketentuan-ketentuan. Umpamanya jam habis tidur harus gosok gigi, harus mandi, harus membersihkan tempat tidur. Kemudian juga bersiap-siap untuk sekolah, merapikan buku, merapikan pakaian, dan seterusnya sampai anak itu tidur kembali. Ini harus diterapkan, harus diajarkan anak untuk berdisiplin. Oh ya sekarang waktunya ini, oh ya waktunya sekarang waktunya ini. Orang tua membantu sekedar mengingatkan. Nah ini harus diajarkan anak itu berlaku disiplin. Dan harus kompak, harus tegas. Ya. Jadi bukan keras tapi harus tegas. Kedisiplinan ini harus diterapkan dengan tegas sehingga anak tidak gampang manja. Dengan begitu anak akan terbiasa dengan berbuat secara disiplin. Dan yang kelima, yang terakhir adalah orang tua harus bersabar jika anak itu cengeng, jika anak itu gampang nangisan, jika anak itu terus memaksa. Orang tua harus bersabar, harus tekad. Jangan sampai orang tua kalah. Ketika anaknya menangis, orang tua langsung luluh hatinya, kemudian memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Nangis itu memang senjatanya anak. Nangis itu hal yang wajar. Tetapi orang tua harus kekeh, harus tegas. Kalau umpamanya tidak boleh, tetap dipertahankan dengan penuh kesabaran, sambil umpamanya diberikan perhatian, dengan memeluk, dengan mencium, kemudian juga dengan memberikan pengertian. Ketika anak itu dilarang untuk berbuat sesuatu, dikasih pengertian. Kemudian juga sebelum tidur mungkin ditemani, diajak diskusi atau dikasih pengertian kembali. Ini butuh kesabaran. Jadi ini 5 hal yang insya Allah kalau kita lakukan dengan baik, anak bisa menjadi tidak manja, mandiri, disiplin, dan terbiasa dengan hal-hal yang positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.